Halo, selamat pagi Smart Listener. Selamat menjalankan aktivitas Anda pagi ini. Tentunya selamat mendengarkan 101,8 Smart FM Medan, Business and Inspiration, a part of KG Radio Network. Senang sekali pagi ini Smart FM Radio Talk kembali hadir bersama saya Dini Zaki yang akan menemani Anda sampai jam 10 dan kita akan ngobrol-ngobrol seru nih Smart Listener seputar investasi di pasar modal. Kenapa investasi di pasar modal itu penting, kemudian apa saja sebenarnya manfaat pasar modal itu sendiri, kemudian bagaimana cara untuk memulai investasi saham, dan seperti apa kira-kira persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ya. Jadi bersama dengan narasumber kita pagi ini, selamat pagi, ada Bapak Setia Jaya Manurung, beliau ini adalah Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi Bu Dini. Ya, sehat Pak, semangat ya. Sehat Bu. Kemudian pagi ini juga sudah hadir Bapak Adriansyah. Beliau ini selaku Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi. Selamat pagi Pak Adriansyah. Pagi Mbak Dini. Iya, selamat pagi juga untuk Bapak yang memantau kita pagi ini, Pak Edi Gunawan. Selamat pagi. Oke, jadi Smart Listener, berbicara seputar tema kita pagi ini, Bapak, tentang berinvestasi di pasar modal ya. Bisa sedikit dijelaskan sebetulnya apa sih pasar modal itu ke Pak Jaya ya? Terima kasih Bu Dini. Iya. Selamat pagi pendengar Smart FM Radio. Nah, berbicara mengenai pasar modal, bahwa pasar modal itu agak berbeda dengan perbankan ya Bu ya. Kalau perbankan itu, bank itu sudah sangat terkenal sekali di masyarakat ya. Artinya sampai ke pelosok pun perbankan, asuransi, pembiayaan itu sudah paham semua tentang produk perbankan atau asuransi. Kalau berbicara tentang pasar modal, kalau di pasar modal itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Artinya pasar modal itu sendiri ada dua pihak, ya, pihak yang membutuhkan modal atau pendanaan jangka panjang dengan pihak yang mau berinvestasi. Nah, jadi kalau mau investasi di pasar modal atau mendapatkan dana dari pasar modal, tentu dia harus melakukan penanaman umum dulu di otoritas jasa keuangan. Dicatatkan perusahaannya di bursa. Kemudian nanti setelah dicatatkan di bursa sahamnya, masyarakat investor dapat membeli saham itu untuk investasi ke depannya. Nah, apa sih pentingnya investasi pasar modal itu Bu ya? Pentingnya investasi pasar modal itu adalah, yang pertama itu adalah perlindungan atas aset atau kekayaan dari inflasi yang akan terjadi. Begitu juga kita juga dapat keuntungan dari investasi. Sepertinya agak terganggu ya. Iya. Bisa dibantu Pak Adriansyah? Saya tambahkan koneksi ya. Jadi memang kita harus investasi ya. Semua orang itu karena penting itu. Pertama kita harus lindungi aset kita ya dari inflasi. Pertama tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Jaya. Yang kedua kita harus membangun kekayaan juga kan gitu. Karena hidup ini kan kita harus lebih baik ya. Seperti kata Bu Sri Mulyani kan, Menteri Keuangan kita. Bedanya orang Indonesia sama orang luar itu kan, kalau orang luar itu asetnya juga harus bekerja, jadi bukan orangnya juga bekerja. Nah, itu kenapa penting aset kita tuh juga harus bekerja. Jadi tidak hanya beli mobil ya, beli barang-barang konsumer, tapi juga kita harus alokasikan sebagian untuk di pasar modal. Pasar modal, gitu ya. Jadi aset juga menghasilkan ya Pak ya? Betul, seperti itu. Oke, ini mudah-mudahan Smart Listener juga sudah sedikit bisa mengetahui tentang sebenarnya apa pasar modal itu dan kenapa investasi di pasar modal itu penting begitu ya Pak ya. Betul. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu pasar modal, kemudian juga sudah mengetahui betapa pentingnya kita untuk melakukan investasi di pasar modal, sebenarnya manfaat dari pasar modal itu sendiri apa Pak Adriansyah? Ya, jadi memang
pasar modal itu kan salah satu pertemuan ya, tempat pertemuan antara investor dan perusahaan. Yang pertama itu pasti ketika perusahaan sudah masuk bursa IPO, dia akan mencari dana. Ketika mencari dana kan otomatis dia akan ekspansi. Ekspansi kan akhirnya menambah pegawai ya. Jadi ketika perusahaan itu makin besar, dia bisa menambah pegawai, kita bisa bekerja ya. Tingkat pengangguran turun gitu kan. Kemudian semua orang lebih sejahtera gitu ya. Dan juga manfaat untuk investor retail gitu ya, kita ini ya, itu kita tadi ya bisa mengembangkan kekayaan kita. Gitu kan. Kemudian juga untuk negara juga kita bisa membantu negara, Mbak Dini. Jadi negara itu jadi ada sumber pembiayaan untuk bangun jalan gitu ya, bangun industri, bangun pabrik ya, dan ujung-ujungnya balik lagi ke kita juga nanti ke masyarakat Indonesia gitu ya. Nanti ujung-ujungnya nanti akan ke tingkat kesejahteraan kita akan meningkat gitu. Jadi skalanya lebih besar begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau manfaat pasar modal ini. Jadi kita tidak berpikirnya hanya mencari keuntungan, tapi juga membantu negara. Membantu negara, enggak berpikir secara egois atau individual ya. Betul gitu Mbak Dini. Oke, kemudian satu hal lagi nih Pak Adriansa, sambil kita menunggu Pak Jaya nih, sepertinya koneksinya lagi terganggu ya. Kira-kira Pak Adriansa apa aja jenis instrumen investasi yang ada di pasar modal? Bisa sedikit dijelaskan? Ya, pertama. Jadi ada tiga instrumen utama ya, biasanya dikenal oleh masyarakat. Yang pertama tuh ada saham, ya. Saham, teman-teman familiar lah ya. Saham itu kan tanda bukti kita kepemilikan atas suatu perusahaan gitu ya. Nah itu diperdagangkan di bursa ya setiap hari kerja ya. Nah itu keuntungan apa yang kita dapatkan dari saham? Pertama capital gain. Capital gain itu apa? Jadi harganya naik. Kita beli di harga 1.000, jual di harga 1.000. Nah seperti itu. Kemudian ada juga keuntungan dividen. Nah, dividen itu kan tiap tahun perusahaan ada yang membagikan. Nah, makanya kita harus pilih saham yang memberikan kita keuntungan tadi ya, dividen dan capital gain. Terus ada dua instrumen yang lain yang menarik. Yang menarik itu adalah obligasi atau sukuk. Kalau sukuk ini syariah. Nah, ini surat utang ya. Itu keuntungannya kita dapat kupon atau bunga ya. Nah, ini sifatnya lebih fix ya, lebih fix nanti tiap bulan atau tiap tahun kita dapat bunga. Yang ketiga ada reksadana. Nah, reksadana ini kita lebih tenang ya, maksudnya karena aset kita tuh dikelola oleh manajer investasi gitu ya. Jadi kita cukup beli produknya di awal, pilih manajer investasinya, nanti kita setor uang, nanti dikelola oleh mereka. Kalau misalkan kita memang tidak punya waktu atau tidak punya kemampuan ya untuk tidak pede lah gitu ya untuk saham atau gitu ya. Nah, kita cukup pilih reksadana gitu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir juga untuk bergabung begitu ya Pak ya? Tidak. Jadi ada banyak varian instrumen yang bisa dipilih oleh masyarakat. Oke, jadi kalau bisa disampaikan sekali lagi bahwa jenis instrumen investasi di pasar modal itu ada yang namanya saham, tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, ada obligasi atau sukuk, kemudian juga ada reksadana seperti itu ya. Nah ini untuk Pak Jaya kembali bergabung ya. Maaf Bu, tiba-tiba lampu mati tadi Bu ya. Oh gitu ya, ini koneksi udah lancar nih Pak? Sudah Bu, sudah. Oke. Kemudian smart listener, untuk yang mungkin pengen tahu nih ya, kita kan setiap kali ingin bergabung ke dalam suatu hal itu pengen tahu seperti apa sih sebenarnya perkembangannya. Gitu ya kan Pak ya. Jadi kita juga nanti setelah ini akan mencari tahu sebenarnya bagaimana perkembangan pasar modal itu sendiri di Sumatera Utara untuk membuat masyarakat ataupun semua yang sedang mendengarkan kita pagi ini bisa tertarik begitu ya berinvestasi di pasar modal. Tapi kita coba jeda dulu nih Pak, nanti setelah ini kita lanjut lagi boleh ya Pak ya? Boleh, Oke, terima kasih. Baik, baik Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan Smart FM Radio Talk pagi ini bersama dengan Bapak Setia Jaya Manurung. Beliau ini Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal dan Bapak Adriansyah selaku Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Investasi bodong, menarik tapi bohong. Janji gombal hasil besar, tapi bikin hati ambiar. Contohnya skema Ponzi, Piramida money game, harus hati-hati. Ingat selalu tips ini. Jangan lupa 2L. Legal, logis, Legal, logis. cek
sekuritasnya ke OJK. Sudah terdaftar atau tidak? Apa hasilnya masuk logika? Masa uang kecil jadi luar biasa? Investasi bodoh. Ya pasti bohong. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Terima kasih Smart Listener, Anda yang masih bersama kami di 101,8 FM di Smart FM Radio Talk tentu saja bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Dan kita akan lanjut lagi nih untuk ke pertanyaan selanjutnya tentang sebenarnya bagaimana perkembangan modal di Sumatera Utara. Ini kira-kira ke Pak Jaya atau ke Pak Ardiansyah nih? Saya boleh? Boleh ya? Boleh, silakan Pak Ardiansyah. Jadi perkembangan pasar modal di Sumatera Utara itu sangat impresif ya, Mbak Dinia, sangat menjanjikan. Kita di Sumatera Utara itu sekarang ada 9 emiten, 9 perusahaan yang sudah masuk bursa gitu ya. Kemudian ada 25 perusahaan sekuritas cabang ya di sini. Kemudian ada 14 galeri investasi. Kemudian ada 6 manajer investasi ya, dan juga ada 26 bank sebagai apert itu agen penjual reksadana. Jadi pilihannya ya, aksesnya sudah sangat mudah sekali gitu ya di Sumatera Utara ini. Kemudian, nah ini yang membanggakan lagi Mbak Dini, jumlah investor pasar modal di Sumut itu ya, posisi awal tahun ini ya datanya itu tumbuh, nilai transaksinya tumbuh 8 kali lipat. 8 kali lipat tahun lalu gitu. Nah, sangat-sangat menunjukkan bahwa memang smart listener ya di Sumut ini sangat-sangat tertarik ya, excited dengan pasar modal. Kemudian jumlah investornya ya bertambah 90.000. Nah, 90.000. 90.000 itu untuk yang reksadana itu tumbuhnya 100% ya, 120%, kemudian untuk saham itu 103%. Jadi reksadana saham itu tumbuhnya di atas 100%. 100%. Nah, ya, ini luar biasa. Ini mungkin ya, Pak. luar biasa nih, mungkin dampak pandemi juga ya, ada sisi positifnya bahwa teman-teman di Sumut ini makin aktif main bisnis saham gitu ya, reksadana, trading saham dan sebagainya gitu. Karena mungkin untuk melakukannya juga mudah gitu ya Pak ya. Betul. Hanya dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, ini bisa sudah pakai HP gitu ya. Betul. Di rumah aja gitu ya. Nggak harus rapi-rapi juga gitu ya. Baru bangun tidur udah bisa langsung gabung ya kan Pak ya. Iya. Betul. Oke. Kemudian yang selanjutnya nih tentang saham nih Pak. Saya pengen tahu kira-kira ada berapa jumlah emiten saham nih di bursa? Ke Pak Jaya kali ya. Terima kasih Bu Dini. Kalau untuk keseluruhan untuk saham yang ada tercatat di Bursa Efek Indonesia itu ada 728 saham, yaitu terbagi dari 11 sektor ya. Ada yang batubara, ada konsumen, ada juga keuangan, ada juga rumah sakit, ada juga infrastruktur, properti, transportasi, logistik. Jadi macam-macam perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek, Bu. Oke, kemudian untuk memulai daripada kita berinvestasi saham ini, seperti apa begitu Pak caranya? Oke, makasih Bu. Kalau untuk memulai investasi di pasar modal khususnya terkait membeli saham, yaitu yang pertama itu harus kita paham dulu ini. Kemana kita mau investasi, kemana kita harus melakukan pendaftaran atau registrasi pembelian saham. Di Sumatera tadi sudah disebutkan oleh Pak Rian, ada sekitar 25 perusahaan sekuritas. Ya. Jadi kita yang pertama pergi dulu ke perusahaan sekuritas namanya untuk registrasi. Atau bisa juga dilakukan secara online. Atau kita kunjungin, kemudian nanti kita dikasih formulir untuk kita isi. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah KTP, NPWP, dan tabungan. Nah, kalau kita sudah siapkan ini, nanti akan dibuatkan rekening dana nasabah atau RDN. Nah, setelah
rekening kita peroleh, nanti kemudian dikasih kartu akses untuk melakukan install di aplikasi kita melalui smartphone atau PC kita. Nah, kita dapat bertransaksi. Nah, setelah kita dapat bertransaksi, sudah bisa kita pilih dari 728 saham tadi yang diperdagangkan tadi itu bisa kita pilih dengan cara ya kita store dulu modalnya ya. Misalnya kalau untuk di mahasiswa itu kita wajib. Aduh, sepertinya terganggu lagi nih koneksinya Pak Jaya nih. Boleh dibantu Pak Adriansyah? Jadi tadi sampai ini ya persiapan dokumen ya. Jadi yang penting kita harus punya rekening efek dulu ya. Ini dan smart listener harus punya rekening efek, itu bisa apply-nya via online atau langsung datang boleh. Nanti kalau sudah nanti sekalian dibuatkan rekening di banknya gitu ya. Tergantung nanti sekuritasnya afiliasinya kerjasamanya sama Mandiri atau BCA macam-macam lah. Nanti dibuatkan sama mereka. Nah, nanti kalau sudah dapat ya rekening efeknya, sudah ada siap, kita tinggal setor dana. Langsung bisa investasi? Langsung, gampang. Kita install aja dulu aplikasi tradingnya di Google Play gitu ya, atau di Apple Store. Nah, itu nanti bisa juga ada versi desktopnya gitu. Tapi biasanya kan banyaknya enaknya di smartphone ya Mbak Dini ya. Benar. Lebih gampang. Sambil tiduran gitu ya. Iya, betul. Makan, lebih gitu mudah ya. Lebih mudah. Oke, jadi gini nih Pak Adriansyah, selain kita harus punya rekening bank, dan setelah itu kita juga harus punya rekening bank. Bisa bank apa aja gitu ya. Ada kriteria khusus lainnya nggak untuk bisa kita mulai investasi saham ini? Kalau maksudnya ininya syarat-syaratnya ya? Iya, syaratnya benar. Sekarang sangat mudah Mbak Dini. Yang penting gini, punya KTP, NPWP, rekening udah. Itu punya doang. uang pastinya ya. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Dan pasti ya. Nah, berbicara tentang harus punya uang, artinya harus punya modal gitu ya. Oh, minimumnya ya. Benar. Apalagi sekarang anak-anak muda nih udah mulai banyak tertarik untuk ikutan investasi di pasar modal kan ya. Betul. Itu bisa lebih murah dari makan kita di mall. Masa sih, 100.000, 100.000 juga udah bisa beli. Betul. Kok bisa? Saham. Itu saham apa tuh? Kalau boleh kasih bocoran. Benar Mbak, jadi 100.000 aja udah kita bisa beli reksadana, beli saham. Jadi kalau takut ya, misalkan mau belajar dulu nih, ya kecil-kecil dulu aja, misalkan kita coba-coba dulu gitu ya, beli saham-saham yang misalkan blue chip ya, punya negara BUMN misalkan, yang harganya bisa dibeli 100.000. Karena kan satu lot itu kan kita minimum belinya satu lot ya, satu lot itu 100 lembar saham. Nah, kalau misalkan harga sahamnya di bawah 1.000 ya, itu bisa. Modalnya nggak banyak-banyak gitu. Gitu ya. Ratusan ribu bisa gitu. Ratusan ribu bisa ya. Karena kan kalau sekarang ini bicara tentang modal tuh, itu yang sekarang jadi masalahnya itu Pak ya kan. Tetapi untuk berinvestasi di pasar modal sendiri cukup hanya dengan 100.000 itu bisa bergabung ya Pak ya. Udah bisa bergabung. Bahkan banyak juga teman saya anaknya yang aktif, karena kan mungkin belum punya KTP gitu ya. Tapi excited gitu, teman-teman anaknya baru SMP atau SMA gitu ya, belum punya KTP. Nah, belajar gitu. Jadi pakai akun orang tuanya gitu. Oh, itu bisa ya, Pak ya? Bisa, asal diawasi ya sama orang tuanya, jangan sampai jebol juga modalnya nanti. Langsung setor banyak, tapi harus dibatasi juga. Misalkan kalau memang baru mau belajar, ya jangan banyak-banyak lah gitu ya, ratusan dulu. Jadi kalau sudah fasih nanti baru misalkan kita tambah, sudah menghasilkan baru tambah terus. Jadi itulah pentingnya investasi, jangan kita aja yang bekerja, aset kita, uang aset kita juga bekerja gitu. Menghasilkan Jadi betul, sama-sama capek gitu kan. Kita capek kerja, uang juga capek kerja. Uang juga capek buat kita ya. Betul. Jadi berkolaborasi ya Pak ya. Betul. Oke. Dan ini menarik nih Pak. Anak-anak SMP, anak-anak kecil gitu ya, kita udah bisa belajar ya, melibatkan mereka belajar untuk gimana caranya itu berinvestasi, dan ini menurut saya luar biasa loh Pak. Betul bagaimana Mbak. Anak-anak itu itu kan melibatkan pemikiran juga gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau memang kita orang tua mau mengajarkan investasi sejak dini, bisa mulai dari situ ya. Tentunya jangan, tadi betul saya ingatkan lagi, jangan pakai uang yang besar dulu, uang kecil. Yang penting mereka paham dulu, kenal dulu. Nanti kalau memang sudah
berpenghasilan, ya sudah bisa langsung pakai uang sendiri dan bisa Pakai uang sendiri. nggak perlu belajar yang lama lagi gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Adriansyah. Untuk Pak Jaya gimana? Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Oke, makasih Bu Dini. Aha. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Pak Rian tadi bahwa kita itu sudah bisa membeli saham dengan mudah ya. Artinya dengan 100.000 pun sudah kita anjurkan untuk beli saham. Nah, kami juga ada program di bursa itu Bu, namanya Yuk Nabung Saham. Jadi kita bekerja sama dengan bursa untuk berinvestasi, mencicil saham itu dari harga yang paling murah ya. Kita kalau bisa tiap bulan kita 100.000, lama-lama kan akan berkembang saham yang kita beli. Begitu Mbak Dini, tambahan dari saya. Oke, satu program yang namanya nabung saham, dan ini bisa secara bertahap begitu ya Pak ya? Iya. Setiap bulan 100.000, setiap bulan 100.000. Wah, ini luar biasa dan tentunya menarik untuk anak-anak muda zaman sekarang nih. Daripada nongkrong juga ya kan? Atau sambil nongkrong bisa sambil berinvestasi saham ya di pasar modal. Nah, cocok tuh Mbak. Cocok itu. Iya ya, sambil ngopi-ngopi cantik gitu kayaknya zaman sekarang ya. Atau kalau sebelum terjun ke pasar modal atau saham, ada namanya di bursa itu sekolah pasar modal. Artinya kalau mereka belum paham sekali, kita sediakan sekolah pasar modal, artinya gratis. Jadi jadi kalau mau paham tentang pasar modal, ada namanya SPM, sekolah pasar modal. Jadi kita itu setiap hari Sabtu bisa dibuka itu, tidak dipungut biaya, sehingga itulah pelayanan yang dilakukan oleh OJK dengan bursa. Oke, sekolah pasar modal itu nanti kemana kita akan menghubungi itu Pak? Nah, ada di kantor cabangnya itu, ada di Medan Bu ya, untuk di Jalan Gajah Mada kalau nggak salah Bu ya. Nanti ada bursa di situ. Nah, di situ nanti ada dihubungi kepala kantornya itu Pak Pintor itu. Bebas untuk daftar untuk sekolah pasar modal Bu. Oke, sekolah pasar modal Smart Listener, Anda nanti di situ bisa belajar tentang seperti apa berinvestasi di pasar modal ya, di setiap hari Sabtu, dan itu gratis ya Pak Jaya Gratis, ya? Ya, gratis. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak obrolan kita seputar investasi di pasar modal ini. Lebih lanjut lagi, kita akan jeda dulu. Baik, Smart Listener, untuk Anda yang masih akan terus mendengarkan perbincangan kita sampai nanti di jam 10 untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang investasi di pasar modal, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Smart FM Radio Talk. Kali ini bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Kami akan segera kembali setelah ini. Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal. Farah, kamu kenapa? Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah. Ini ya, saya sudah bayar. Bagaimanapun, utang harus dibayar. Beli laptop baru deh. Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK. Maafin Farah ya. Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK. Baik, Smart Listener, kita masih bersama dengan Bapak Setia Jaya Manurung selaku Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal, kemudian Bapak Adriansyah selaku Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi, dan kita masih ngobrol seru di Smart FM Radio Talk bekerja sama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, tentang tema kita pagi ini yaitu tentang investasi di pasar modal. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah tahu ya gimana cara mulai investasi saham ya Pak ya, bahwa untuk persyaratannya itu gampang banget, yang penting punya KTP ya Pak ya. Betul Bu. Yang penting punya KTP, punya rekening efek dan rekening bank.
Dan hanya dengan Rp100.000 kita sudah bisa mulai untuk investasi kecil-kecilan dulu gitu ya? Betul Ibu. Oke, kemudian untuk persiapan. Nah, tentunya dalam melakukan sesuatu kita harus punya persiapan begitu ya. Nah, persiapan sebelum melakukan investasi saham. Ini seperti apa Pak Ardiansyah? Ya, smart listener ya. Jadi untuk kita investasi saham itu kan pasti butuh persiapan ya. Jangan kosongan istilahnya kan gitu. Yang pertama, kita harus pahami bahwa saham itu kan investasi yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena volatilitasnya, maksudnya naik turunnya itu setiap hari bisa berubah. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman profil risikonya tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, kurang nyaman dengan seperti itu, bisa pilih misalkan instrumen yang reksadana atau obligasi. Nah, kalau memang teman-teman sudah memutuskan nih, oke, saya mau investasi saham. Pertama, kita harus tentukan dulu apa target investasi kita berapa. Ya, misalkan setahun kita mau cari kan 10% atau 20% gitu. Jadi jangan terlalu istilahnya jangan terlalu tinggi juga, karena itu akan nanti berpengaruh ke psikologi kita gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu profil risiko kita sama target waktu investasi kita, tujuan investasinya seperti apa. Kalau memang dananya butuh cepat, ya jangan lama-lama ya target waktu investasinya. Kemudian yang kedua, Mbak Dini, pertama kan tadi ya tahu profil risiko. Nah, kita harus banyak baca ya, banyak baca ilmu investasi di saham gitu. Jadi kita harus tahu ilmu cara baca laporan keuangannya perusahaan seperti apa gitu ya, baca rasio-rasio keuangan seperti apa gitu ya. Karena kan kita perusahaan itu banyak Mbak ya di emiten ya, di pasar bursa itu ada 700-an dan itu semuanya sektornya beda-beda. Gitu. Jadi kalau kita tidak melengkapi ilmu diri kita dengan ilmu itu ya, ilmu cara baca laporan keuangan, ilmu kemudian kalau memang sudah kita masuk ke misalkan ilmu teknikalnya ya, cara baca grafiknya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pergerakan saham seperti apa. Nah, ini kadang teman-teman miss di sini. Benar. Jadi cuman setor. Kalau disuruh langsung baca nih kayaknya agak-agak gitu. sulit ya zaman sekarang ini. Betul, pas rugi, pas nyangkut baru. Jadi daripada kita keburu rugi terus ya, kita harus belajar dulu. Ini kan karena ini sembarangan loh Mbak, ini pakai uang. Ya, pakai uang beneran gitu ya. Jadi ini kita harus treatment uang kita ya, perlakukan uang kita dengan sangat hati-hati, dengan sangat konservatif gitu. Kalau memang nggak pede ya mungkin pilih sahamnya yang misalkan blue chip dulu gitu ya, atau punya pemerintah BUMN gitu. Nah, kenapa seperti itu Pak? Karena itu gini, kalau perusahaan BUMN kan relatively tidak susah bangkrutnya, istilah gitulah, agak sulit untuk tiba-tiba hilang gitu ya, bangkrut atau delisting dari bursa. Nah itu kemungkinan itu ada tapi sangat kecil. Jadi jadi sebisa mungkin ya pilihlah dulu misalkan yang perusahaan BUMN gitu ya. Nanti kalau memang sudah mahir, mampu membaca laporan keuangan ya, grafik, nanti baru pindah ke perusahaan-perusahaan mungkin yang private ya atau bukan BUMN. Nah, tapi punya performa bagus. Nah, kita harus tahu di situ gitu. Kemudian yang ketiga, style trading kita seperti apa? Trading saham itu apakah beli terus kita tinggalin atau setiap hari kita plototin? Nah, itu harus tahu loh Mbak, karena itu yang kadang miss. Jadi teman-teman yang nggak punya banyak waktu ya, khususnya pegawai kantoran ya, mungkin nggak bisa harian ya, karena harus liatin layar terus. Jadi harus tahu kita waktunya, kapasitas kita, waktunya, kemampuan kita seperti apa. Kalau memang nggak nyaman dengan harus liatin layar, ya udah kita tipe buy and hold, beli, lihat lagi misalkan bulan depan kalau memang sudah cuan gitu ya, sudah profit, nggak dijual atau seperti apa. Artinya sebenarnya kita bisa pilih ya Pak ya? Bisa gitu. Kadang teman-teman ya itu nggak ngerti dengan dirinya sendiri ya. Jadi akhirnya terjebak dengan harus melototin terus nih. Padahal nggak harus seperti itu gitu. Ya, padahal tidak harus seperti itu. Gitu ya. Nah mungkin teman-teman ini apa ya, mikirnya mungkin keuntungannya aja dulu gitu. Nah, itu yang penting. Itu dia ya. Jangan keuntungan dulu. Betul. Nah, selama ini kan pemikiran ya termasuk saya juga mungkin ya. Berinvestasi di pasar modal itu wah, ini pasti untung nih kayak gitu ya. Untungnya pasti besar nih gitu ya. Tapi ternyata harus ada banyak
yang kita pelajari sebenarnya sebelum kita menuai untung itu tadi gitu ya. Iya, betul. Kemudian ngomongin tentang pembelajaran nih. Tadi sebelumnya kita juga sudah sedikit sampaikan tentang sekolah pasar modal dan ini gratis gitu ya di setiap hari Sabtu. Ini sudah mulai berlangsung sejak kapan ini Pak Jaya? Kalau untuk sekolah pasar modal ini sudah lama Bu, udah hampir kurang lebih sudah 4 tahun ya. Oh 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi di bursa itu ada di kantor cabangnya itu ada di Medan. Itu mereka membuat itu gratis tadi saya sebutkan gratis. Nah itu sangat banyak peminatnya Bu untuk belajar investasi di pasar modal itu. Baik itu mahasiswa, orang tua, karena ilmunya sangat bagus ya, supaya mereka tidak terjerumus terkait investasi di pasar modal. Nah, terus kemudian tadi saya menyambung terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Tadi sudah jelas bahwa kita itu harus mempersiapkan diri ya terkait investasi di pasar modal ini, karena memang risikonya sangat tinggi ya terkait adanya kerugian misalnya dengan penurunan apabila kita salah menginvestasikan. Ya kan? Nah, juga sudah disampaikan Pak Dian tadi bahwa kita harus banyak membaca laporan keuangan, membaca informasi, baik itu dari media, itu sangat penting. Nah, sebagai contoh Bu ya, salah satu saham ya di pasar modal yang akhir-akhir ini kan lagi booming nih terkait adanya mergernya Gojek dengan Tokopedia. Iya. Nah, ada kan ada saham salah satu di pasar modal yang dibeli oleh Gojek. Nah, dengan adanya berita itu, kemudian saham itu akan naik. Jadi ini yang perlu dicermati oleh pelaku-pelaku investasi di pasar modal. Jadi harus bisa mengikuti tren berita juga. Di samping fundamentalnya bagus, begitu juga dengan jangan teriming-iming dengan rumor. Nah, ini yang sering terjadi Bu. Rumor itu selalu menggiring kita untuk padahal beritanya nggak benar gitu loh, sehingga pada saat kita masuk akhirnya saham itu turun, sehingga itu membuat trauma masuk di pasar modal. Nah ini yang kita harapkan di pasar modal, sehingga harus benar-benar ilmunya itu harus dikuasai dulu. Nah, kalau belum nggak cuma ikut-ikutan ya Pak ya? Ya betul. Kalau belum siap untuk masuk di pasar modal, nah kita sediakan reksadana. Reksadana sudah ada yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita harapkan kepada masyarakat jangan terjerumus dengan rumor-rumor yang berkembang di media. Dan akhir-akhir ini juga banyak kita peroleh Bu, kadang-kadang minjam ya, seperti yang tadi kita harus ada dana dingin sebenarnya, uang cadangan sebenarnya investasi ini. Kadang-kadang di masyarakat itu banyak yang pinjaman online, dia dapat pinjaman online ditaruh ke saham. Pada saat sahamnya turun, dia nggak bisa bayar Bu untuk pinjam online ini. Ini yang banyak membuat pasar modal kita ini tercoreng dengan adanya penurunan yang indeks saat ini. Nah, harapan kami dengan kondisi sekarang ini kan karena kondisi COVID ya Bu ya, COVID, sehingga saham-saham memang banyak yang mempengaruhi turun ya. Nah, bagi masyarakat untuk pemula saat ini waktunya sebenarnya membeli saham ini, karena COVID ini nggak tahu ya, mungkin sampai kapan ya, tahun berikutnya bisa tahu sudah pulih. Nah, saat sekarang inilah kita mencicil saham sebenarnya. Kita harapkan kepada masyarakat mencicil saham, menabung saham. Nanti pada saat sudah kondisi ekonomi kita sudah stabil, maka keuntungannya itu lebih cepat. Begitu Mbak Dini. Oke, jadi memang diharapkan untuk masyarakat khususnya smart listener yang sedang mendengarkan kita saat ini untuk mencicil saham gitu ya. Oke, nanti seperti apa kelanjutan informasi dari Pak Jaya dan Pak Adriansyah, kita jeda dulu Pak. Oke, ya baik smart listener, masih ada satu sesi lagi kebersamaan kita di ADFM Radio Talk ya, bersama dengan OJK Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Kami akan kembali sesaat lagi. Investasi bodong, menarik tapi bohong. Janji gombal hasil besar, tapi bikin hati ambiar. Contohnya skema Ponzi, Piramida money game, harus hati-hati. Ingat selalu tips ini. jangan lupa 2L. Leg
sudah terdaftar atau tidak? Apa hasilnya masuk logika? Masa uang kecil jadi luar biasa? Investasi bodoh. Ya pasti bohong. Iya, smart listener memiliki terjamin tentu menjadi keinginan semua orang dan ada banyak cara yang bisa dilakukan lainnya. Salah satunya itu adalah berinvestasi sejak dini. Yang mana investasi sejak dini, sejak awal ya, terutama di usia muda tentunya adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjamin masa depan lebih baik ketika memutuskan untuk berinvestasi. Nah, ini pas banget dengan obrolan kita pagi ini. Temanya adalah berinvestasi di pasar modal yuk gitu ya. Bersama dengan Bapak Setia Jaya Manurung selaku Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal dan juga Bapak Adriansyah selaku Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi di program kita Smart FM Radio Talk bekerja sama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Nah, ngomongin tentang persiapan sebelum investasi saham kan itu kita harus ada banyak belajar, banyak baca gitu ya Pak ya. Nah terkait dengan hal itu saat ini kan sekolah pasar modal katanya udah ada tuh yang secara gratis kita bisa belajar apa aja tentang pasar modal di sana. Nah kira-kira dalam waktu dekat ini kapan tuh diadakannya Pak Pak Rian kali ya? Iya. Ya, makasih Mbak Dini. Jadi teman-teman ya kalau ingin belajar di sekolah pasar modal itu terdekat itu di Sabtu 5 Juni. Ya. Itu jam 10 sampai jam 12 itu via Zoom ya, via Zoom yang mengadakan Bursa Efek Indonesia yang Sumut, cabang Sumut dengan CIMB Sekuritas. Nah, itu informasi lengkapnya itu ada di Instagram. Instagramnya itu IDX_Sumut. IDX_Sumut. Nah, di situ ada nanti link pendaftarannya ya. Untuk sekolah pasar modal yang terdekat di 5 Juni. Di 5 Juni ya. Tadi Pak Jaya sampaikan Jumat ya. 28 Mei? Ya. Ada juga di tanggal 28 Mei ini, tadi saya sudah konfirmasi dengan salah satu kepala cabangnya, itu tanggal 28 mereka buat juga jam 2 siang ya. Oh, jam 2 siang ya. Dan ini informasinya juga bisa didapatkan di IDX_Sumut juga ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi untuk smart listener yang mungkin ingin mengetahui pembelajaran seputar persiapan untuk melakukan investasi saham, ini bisa dicek langsung melalui Instagramnya di IDX_Sumut. Dan dalam waktu dekat ini nanti hari Jumat tanggal 28 Mei akan diadakan pembelajarannya. Seperti itu ya. Nah, kita ke Pak Adriansyah ini di menit-menit akhir kebersamaan kita nih pagi ini tentang jenis-jenis reksadana itu seperti apa sih Pak? Nah, oke. Mbak Dini, tadi kan kalau saham misalkan terlalu berisiko ya, misalnya teman-teman nggak nyaman, nah bisa pilih reksadana. Reksadana itu ada jenis-jenisnya, ada 4. Ada pasar uang, ya. Ini dari risiko yang paling rendah dulu ya, saya sebutkan ya. Pasar uang, ya, kemudian ada pendapatan tetap, ada campuran, dan ada reksadana saham. Gitu. Jadi ada juga reksadana yang tipenya saham, tapi kita nggak main sendiri, dikelola oleh manajer investasi. Nah, kalau teman-teman misalkan mau yang risikonya rendah atau fix ya, fix income itu bisa ke pasar uang, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, karena itu nanti dikelolanya ke instrumen-instrumen yang memberikan imbal hasil relatif tetap seperti deposito gitu ya, surat berharga dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mau campur nih kombinasi antara saham dengan misalkan deposito atau obligasi, itu bisa ke reksadana campuran. Nah ini yang hibrid lah, yang campur-campur. Tapi bisa juga kalau mau yang reksadana saham itu full ya, sebagian besar komposisinya di saham, nah itu reksadana saham gitu. Oke. Untuk Pak Jaya sendiri, kira-kira punya trik-trik khusus nggak nih untuk investor pemula, khususnya investor muda? Oke, makasih Bu. Nah, tadi kan sudah berbicara mengenai saham. Kalau untuk reksadana, saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita mau investasi reksadana, sangat gampang sekali Bu ya. Artinya yang pertama,
karena tadi ada bank sebagai agen penjual reksadana. Jadi ada 25 bank di Medan ini yang sudah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan untuk menjual reksadana. Jadi kalau masyarakat mau beli reksadana, gampang sekali pergi saja ke bank. Nanti di bank itu akan dilayani untuk pembukaan rekening reksadana. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Rian bahwa untuk investasi pemula cocoknya memang reksadana ini karena ada nanti manajer investasi yang mengelola portofolio kita. Nah, kalau tadi bicara masalah tips-tips tadi untuk beli saham atau reksadana, ya seperti yang saya sampaikan adalah bahwa kita itu harus pahami dulu saham apa yang kita beli, ya, supaya kita jangan masuk ke lubang yang salah gitu. Jadi kita harus pahamin dulu, jiwain dulu ini sahamnya apa nih. Yang pertama adalah siapa pemegang saham utamanya. Jadi kita harus lihat juga pemegang saham daripada perusahaan yang kita beli. Misalnya kalau dia pemegang sahamnya itu background-nya nggak benar, tentu perusahaannya nggak benar gitu loh. Itu harus kita pahami juga. Tapi kalau perusahaannya bagus, artinya dia juga jujur, kita lihat itu, terus dia membagi dividen tiap tahun. Nah itu yang penting. Perusahaan itu harus membagi dividen. Kalau dia membagi dividen, berarti kita kan naruh uang di situ aja, kita udah dapat keuntungan. Kita biarkan saja. Nah, sekali setahun itu udah pasti dapat dividen. Nah, itu perlu dicermati oleh masyarakat bahwa harus kita pahamin dulu ini perusahaannya baik enggak. Nah, terus kemudian tiap tahun bagi dividen enggak? Kalau dia bagi dividen, udah pasti untung lah. Untungannya dari dividen atau kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham. Nah, artinya bibit bebet bobotnya ini kita harus tahu gitu. Harus tahu. Jangan kita sebelum kita berinvestasi. Ya, karena ada juga kan gitu asal banyak ini kadang-kadang masyarakat itu ikut-ikutan sih kadang-kadang. Dilihat naik langsung dibeli padahal kita nggak tahu naiknya kenapa gitu loh. Nah, ada pada saat kita masuk turun, nah di situ yang kapok, kasihan gitu. Jadi harus belajar dulu ini siapa benar-benar ya. Oke. Jangan-jangan kita udah masuk malah turun. Habis itu udah trauma berinvestasi ya Pak ya. Ya udah itu yang bikin gila pasar modal saya. Iya. Gitu kan. Padahal karena dianya sendiri tidak ada pembelajaran sebelumnya begitu ya, tidak ada informasi sebelumnya. Nah, kalau untuk Pak Ardiansyah sendiri kira-kira ada tambahan nggak nih untuk tips-tips pemula yang mau bermain saham? Yang pertama pasti uang jangan beri uang utang. Itu dulu, apalagi pinjol atau uang utang atau uang panas yang besok dipakai gitu, jangan. Itu dulu deh yang pertama. Jadi benar-benar uang nganggur. Nah, yang kedua tadi ya, pokoknya pahami risikonya dulu. Jangan pikirin keuntungan dulu. Jadi gimana kita menyelamatkan modal kita dulu. Jadi misalkan memang kondisi market lagi susah ya, lagi merah gitu ya, sebisa mungkin kita selamatkan dulu modal kita. Jadi itu yang harus dipahami gitu. Oke. Oke, baik. Mengingat waktu kita juga sudah semakin mendekati akhir ini, Pak Ardiansyah dan juga Pak Jaya, terima kasih atas kebersamaannya, sudah berbagi ilmu bersama kita seputar investasi di pasar modal. Dan intinya bahwa investasi di pasar modal itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja gitu ya. Terlebih bahwa saat ini banyak kemudahan-kemudahan juga yang membantu proses kita dalam berinvestasi di pasar modal. Dan ternyata selain itu juga bahwa manfaat pasar modal tidak hanya berdampak pada investor, tetap juga perekonomian negara. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Setia Jaya Manurung selaku Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ardiansyah, Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi. Yang pasti sehat dan sukses terus ke depannya ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga untuk smart listener yang sudah bergabung bersama pagi ini di Smart FM Radio Talk bekerja sama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Kita akan kembali di lain waktu. Saya Dini Zaki pamit.